Oke, halo, assalamualaikum. Baik, kita akan lanjutkan ya terkait dengan mata kuliah kita metode pengembangan bahasa. Oke, jadi kita akan sudah masuk kepada 4 aspek bahasa. Ya, setelah mungkin kemarin kita sudah ngebahas karakteristik bahasa itu apa aja. Ya, setidaknya ada 5 karakteristik bahasa. Sekarang kita masuk kepada 4 aspek bahasa. Itu sebenarnya apa aja sih? Nah, menurut Brumley gitu ya, setidaknya bahwa 4 aspek bahasa itu ada menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Ya, kita bisa lihat dari grafik ini bahwa ada beberapa kesamaan dan juga ada beberapa perbedaan terhadap aspek-aspek bahasa menurut Brumley. Kalau kita ngelihat dari menyimak, ya, apa itu menyimak? Oke, jelas. Jadi menyimak itu dia apa ya? Mendengarkan tapi dia fokus gitu ya. Dia benar-benar memusatkan perhatian, konsentrasi secara penuh untuk menyerap apa-apa yang dia dengarkan. Oleh karena itu menyimak itu berbeda dengan mendengar ya. Jadi kalau mendengar itu ya dia bisa aja nggak fokus atau nggak nyerap dia ngomong apa sih ya, dia cuma denger doang. Tapi kalau menyimak itu tingkatannya lebih daripada sekedar mendengar. Jadi kalau Anda kuliah saat ini gitu kan ngedengerin saya ngomong di video, ya kalau ditanya tadi ngebahas apa? Apa ya? Aduh saya lupa. Nah, berarti Anda belum nyimak gitu ya. Artinya cuma denger doang. Oleh karena menyimak itu berbeda dengan mendengar. Kalau berbicara apa? Nah, kalau berbicara ya tadi ya dia apa namanya berfungsi sebagai produktif. Artinya kalau orang yang berbicara itu dia secara apa namanya kemampuan khusus dia merangkai suatu kata, merangkai suatu kalimat ya berdasarkan hasil apa yang dia simak ya atau apa yang hasil dari dia baca. Nah, jadi kalau menyimak itu posisinya di sini nih. Kalau menyimak itu dia pemahaman. Ya, jadi fungsinya itu dia memahami, artinya reseptif gitu loh. Reseptif nerima ya. Kalau berbicara enggak, kalau berbicara itu dia penyusunan, dia ekspresif, dia produktif, ngomong, mengeluarkan gitu ya. Mengeluarkan keluar, kalau menyimak dia ke dalam. Nah, jadi beda ya. Kalau menyimak dia menyerap gitu kan, pemahaman, tapi kalau berbicara dia ngomong keluar. Nah, oleh karena itu memang kalau menyimak dan berbicara itu persamaannya adalah tadi merupakan bahasa oral. Artinya apa? Bahasa verbal. Menyimak itu kan berarti kan ada orang yang lagi ngomong berbicara dengan menggunakan oralnya ya. Kemudian berbicara sama, itu juga ngomong dengan menggunakan oral. Oral itu mulut ya. Mulutnya sehingga bisa dikatakan bahwa ini adalah bahasanya bahasa oral, bahasa verbal gitu kan. Ya, tidak tertuang dalam kertas enggak. Ya, jadi harus ada media suara ya, menyimak dan juga berbicara. Dia pemahaman, kalau berbicara penyusunan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, berikutnya apa lagi? Nah, berikutnya ada membaca. Nah, kalau membaca dia posisinya di sini nih, posisinya di sini. Nah, membaca itu dia bersifat pemahaman juga. Karena apa? Karena dia pun sama, menerima. Ya nggak sih? Reseptif. Ya, reseptif itu dia nerima. Ya, bukan produktif. Artinya kalau kita baca buku, ya udah kita duduk, diam, tenang, kita buka lembar per lembar, kemudian kita baca. Itu kan otomatis kan kita lagi nyerap suatu informasi ya, gagasan ya. Nah, oleh karena itu baca itu apa namanya? Entahlah bacanya mau dalam hati kayak mau baca eh, apa namanya terdengar tapi kecil lah mulutnya komat kamit terserah ya bagaimana Anda baca mau fast reading kayak mau slow reading kayak silakan yang penting dalam membaca itu dia adalah proses reseptif atau menerima ya. Nah, berbeda dengan menulis. Kalau menulis dia ya tadi produktif, dia keluar gitu ya. Artinya apa yang ada dalam pemikiran dia, apa yang ada dalam hasil dia membaca, entah itu membaca ataupun menyimak, dia tuangkan dalam bentuk tulisan gitu ya. Nah, jadi menulis juga sama, dia produktif atau bahasa ekspresif ya. Nah, jadi ekspresif. Kalau ekspresif ya berarti harus harus apa ya? Harus apa lebih 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 uh, lebih apa namanya? uh, total gitu kan dalam menyusun apa yang harus kita tulis, merangkai hurufnya seperti apa. Itu kan orang-orang kadang-kadang, "Ah, Pak, saya kayaknya lebih enak ngomong langsung deh, Pak, daripada nulis." Ada yang seperti itu, ada. Oleh karena itu, persamaan dari membaca sama menulis itu adalah dia merupakan bahasa
tulisan. Oke, nah dia bahasa tulisan. Kalau ini bahasanya bahasa non tulis atau verbal. Ini verbal, ini non verbal. Ini oral, ini tulisan. Gitu ya. Menyimak berbicara. Oke, ini reseptif. Dua ini ekspresif. Ini pasif, ya. Ini pasif. Ini pasif, ini produktif. Ini pemahaman, ini penyusunan. Nah, dalam konteks aspek bahasa anak usia dini pun sama, ya. Jadi tidak hanya untuk orang dewasa ya, tapi anak usia dini pun sama. Anak usia dini banyak menyerap atau banyak mendengar dari gurunya, menyimak secara langsung gitu, atau secara tidak langsung. Anak-anak pun punya chance atau punya peluang dia akan aktif juga berbicara. Semakin banyak anak dilatih untuk memahami atau mengajak anak sering senang baca, dia juga akan punya potensi anak senang berbicara. Karena dia dalam otaknya itu dia ada gitu kan, ada sesuatu hal input sehingga dia diproses dalam kognitifnya, kemudian outputnya adalah baik itu berupa berbicara ataupun menulis. Nah, dari 4 aspek bahasa ini itu kaitannya adalah dengan proses kognitif. Nah, jadi proses kognitif ini tadi kan dari pertemuan pertama saya sudah bahas bahwa bahasa itu tidak lepas dengan proses berpikir, proses kognitif. Menyimak, lihat, terima, diolah dulu dalam otaknya, di kognitif, kemudian dituangkan. Mau ngomong apa mau nulis ya? Gitu ya. Dia ngebaca, kemudian dia olah di proses kognitifnya, mau ngomong apa mau nulis ya, berdasarkan hasil bacaan saya tadi. Oke, nah oleh karena itu anak yang pintar, anak yang punya banyak wawasan lah, yang punya banyak penyusunan atau berproduktif. Anak yang nggak pernah diajak baca, nggak pernah diajak ngobrol, bercerita, nyimaknya kurang, ya udah pasif, ya kan? Nggak ada bahan gitu kan, nggak ada yang mau bisa disampaikan. Ya, sama aja lah kayak kalian mau diskusi, aduh mau ngomong apa ya, aduh aku bingung nih, ya karena kalian kurang baca. Udah intinya gitu doang. Pak, apakah bisa dibalik nggak Pak? Dari berbicara kemudian menyimak. Bisa nggak? Enggak dong ya. Jadi nggak mungkin orang bisa berbicara tiba-tiba apa namanya hasil menyimak nggak gitu ya. Jadi nggak bisa dibalik. Nggak mungkin orang bisa nulis kalau dia sebelumnya reseptif dulu. Ya, nggak mungkin kita bikin apa ya lemari deh intinya gitu. Nggak mungkin bikin lemari kalau bahan-bahannya pakunya, kayunya, gitu ya, apa namanya, kemudian catnya nggak ada. Oleh karena itu nggak bisa dibalik gitu ya. Jadi inilah 4 aspek bahasa menurut Brumley. Oke, saya rasa itu semoga difahami. Terima kasih, ketemu di video berikutnya. Semangat belajar selalu. Assalamualaikum.